Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chani Valistiana dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IKT acara 2 mengenai pengambilan darah, nekropsi, dan vaksinasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengambilan darah. Alat dan bahan yang digunakan pada proses pengambilan darah yaitu ada jarum suntik atau spuit, vakum tube, alkohol, kapas, dan ayam yang masih hidup. Cara yang dilakukan yaitu membasahi kapas dengan alkohol, kemudian mengoleskannya ke saluran vena. Selanjutnya, mengencangkan ujung jarum suntik dan menyuntik ayam untuk diambil darahnya pada bagian saluran vena branchialis. Tarik suntik secara perlahan sampai darah memenuhi isi atau volume suntikan. Kemudian, mengoleskan kembali kapas alkohol pada bekas suntikan dan menutup jarum suntik menggunakan penutup atau bisa dilakukan pemindahan darah ke dalam vakum tube. Pembahasan yang kedua yaitu nekropsi. Sebelum dilakukannya nekropsi, dilakukan pengamatan pada performa unggas. Ayam dilepaskan, kemudian diamati dengan seksama. Terlihat bahwa tingkah laku pada ayam terlihat lincah, kondisi bulu bersih, dan pada bagian kepala dan dada tidak adanya luka dan pembengkakan. Pada bagian paruh tampak terang dan bersih, pada bagian mata bersinar dan tidak berwarna merah, pada bagian sinus tidak adanya lendir, dan pada kloaka tidak adanya pembengkakan. Alat dan bahan yang digunakan pada proses nekropsi yaitu ada pisau, alat bedah, dan ayam. Ayam disembeli terlebih dahulu menggunakan pisau yang tajam dengan memutus 3 saluran yaitu peredaran darah, pernafasan, dan pencernaan. Pemeriksaan permukaan tubuh atau kulit ayam dilakukan dengan menyibakkan bulu. Jika normal, maka tidak adanya luka terbuka dan memar biru. Pemeriksaan kaki pada ayam yang menunjukkan normal, yaitu tidak berwarna pucat atau biru, tidak adanya luka, dan tidak adanya pembengkakan. Pemeriksaan kelainan jaringan di bawah kulit atau subkutan dilakukan dengan melepas seluruh kulit pada rongga dada, perut, sampai leher. Jika normal, tidak adanya memar berwarna biru, luka terbuka, dan perdarahan. Pemeriksaan bagian kepala dimulai dari permukaan mata, hidung, dan membuka rongga mulut. Jika normal, ketiga bagian tersebut tidak menunjukkan adanya pembengkakan dan tidak keluar lendir. Pada saat pembedahan paruh, jika normal, sinus tidak terdapat lendir dan padatan keju. Pemeriksaan juga dilakukan dengan menggunting kulit penutup pada mata dan dikuakkan. Pada bagian mata, jika menunjukkan warna merah, maka menandakan bahwa kadar amonia pada liter tergolong tinggi. Kemudian pengamatan pada dinding rongga mulut. Jika terdapat bintik-bintik kecil atau peradangan berwarna merah menandakan adanya kelainan. Kemudian pemeriksaan laring dengan trakea, di mana jika normal tidak adanya pembengkakan, luka, dan bintik-bintik. Kemudian pemeriksaan pada otak, di mana jika normal tidak adanya perdarahan. Pada ayam yang saya pilih tidak adanya kelainan pada bagian kepala. Pemeriksaan otot yang menopang sayap dan kaki. Jika normal, otot tidak tampak membesar atau mengalami pembengkakan. Pada pengamatan, otot tampak normal. Pemeriksaan persendian dilakukan pada bagian kaki dan sayap. Jika normal, tidak terdapat perdarahan. Pada ayam pengamatan tidak adanya perdarahan. Pemeriksaan rongga perut dilakukan berdasarkan pada video. Jika normal, pada rongga perut tidak terdapat cairan bening, cairan putih kekuningan maupun padatan seperti keju. Pemeriksaan rongga dada dilakukan seperti pada video. Pada rongga dada yang normal, tidak terdapat cairan bening, cairan putih kekuningan maupun padatan seperti keju. Pemeriksaan kantong udara pada bagian rongga perut atau rongga dada.
Jika normal, tidak tampak bening transparan, keruh maupun sangat keruh. Pemeriksaan hati dilakukan dengan pengamatan terhadap warna, ukuran, dan kondisi fisik pada hati ayam. Jika normal, warna tidak pucat maupun tidak kuning, hati tidak kecil maupun tidak besar, tidak terdapat bintik-bintik maupun selaput putih maupun flek-flek kuning tua. Jika hati ditekan, tidak mudah rapuh atau tidak mudah hancur. Pemeriksaan leher, tampak terdapat organ limfoid atau organ kekebalan tubuh yang biasa disebut dengan timus. Pemeriksaan organ pencernaan, dilihat apakah ada peradangan dan bintik-bintik pada saluran pencernaan. Kemudian saluran pencernaan tersebut dibelah menjadi dua dan amati apakah permukaan pada saluran pencernaan adanya iritasi atau tidak. Jika dilakukan pembelahan pada saluran pencernaan, tampak pada isinya yaitu encer, berdarah, cairan berwarna kuning, banyak terdapat cacing, bahan pakan masih utuh menandakan bahwa terdapat kelainan pada saluran pencernaan. Selain itu, dilakukan pemisahan lapisan proventriculus dengan proventriculus. Lapisan proventriculus yang normal sulit dipisahkan dengan proventriculus. Pemeriksaan jantung dilakukan dengan pengamatan pada ukuran. Jika ukuran pada jantung membesar dan terjadi peradangan, maka terdapat kelainan. Berdasarkan pada video, tampak bahwa selaput jantung dipenuhi dengan air yang menandakan bahwa ayam mengalami stres. Pemeriksaan organ reproduksi dilakukan dengan pengamatan pada testis dan kantung kemih pada organ reproduksi jantan dan ovarium dan saluran oviduk sebagai organ reproduksi betina. Pemeriksaan kekebalan tubuh pada ayam dengan melihat Brusa fabricius dekat kloaka. Dilakukan dengan cara dipisahkan dengan tubuh ayam kemudian dipotong menjadi dua. Brusa fabricius yang normal tidak membesar maupun mengecil dan tidak mengalami rusak akibat peradangan. Pemeriksaan saluran pernafasan dimulai dari trakea sampai paru-paru. Pemeriksaan saluran pernafasan apakah adanya kerusakan atau peradangan. Kemudian dilakukan penekanan pada paru-paru apakah adanya lendir atau tidak. Selain itu, dilakukan pemeriksaan paru-paru dengan cara memasukkannya ke dalam air dan jika mengapung di dalam air maka kondisi normal. Pembahasan yang ketiga yaitu vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit dengan memasukkan bibit penyakit atau agen yang dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh ternak dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsi dari vaksinasi yaitu menggertak pembentukan kekebalan tubuh atau antibodi ternak sehingga mampu mencegah infeksi penyakit. Vaksinasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Vaksinasi pertama akan membentuk kekebalan tingkat awal. Vaksinasi berikutnya yaitu vaksinasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya merupakan penyangga agar kekebalan akibat vaksin awal tidak turun atau biasa disebut dengan booster. Metode vaksinasi terbagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Metode vaksin yang pertama yaitu vaksin aktif atau biasa disebut dengan vaksin hidup atau aktif vaksin atau live vaksin. Vaksin hidup merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang dilemahkan. Fungsi dari vaksinasi hidup yaitu menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal di permukaan mukosa sehingga penyerapannya lebih cepat. Vaksin aktif berbentuk kering beku dan harus dilarutkan pelarut tertentu sebelum digunakan. Larutan tersebut dapat berupa larutan dapar, air biasa atau air minum, dan aqua destillata. Metode yang digunakan dalam vaksin aktif ini yang pertama yaitu metode langsung seperti secara oral melalui mata, mulut, dan telinga. Metode intramuskular yaitu suntik otot dan sayap, serta melalui metode air minum. Metode vaksin yang kedua yaitu vaksin inaktif atau kill vaksin atau inaktif vaksin.
Vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode tertentu. Contoh metode tersebut yaitu dengan menggunakan suhu panas, radiasi, dan bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme. Setelah dimatikan, virus akan tetap utuh dan tidak rusak, namun kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Umumnya, vaksin inaktif berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya. Pemakaian pada vaksin inaktif yaitu tanpa menggunakan pelarut dan langsung digunakan. Metode vaksin inaktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode injeksi intramuskular dan metode injeksi subkutan. Berikut merupakan contoh dari beberapa vaksin yang digunakan pada ternak, khususnya pada unggas, yaitu pada ayam. Yang pertama yaitu vaksin ND atau vaksin Newcastle disease. Yang kedua yaitu vaksin Gumboro. Yang keempat yaitu vaksin AI atau vaksin avian influenza. Yang keempat yaitu vaksin IB atau infectious bronchitis. Yang kelima yaitu vaksin Coryza. Berikut merupakan contoh penyusunan program vaksinasi pada ayam broiler dan ayam layer menurut Medion. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.